Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Inang Kesemaryani SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK 1 Kutasari. Terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu semua menyempatkan waktu dari waktu yang begitu padat untuk hadir di ruang ini dalam rangka saya nanti akan melaksanakan diseminasi dari materi program guru penggerak yaitu budaya positif. Marilah kita buka kegiatan siang hari ini dengan bacaan bersama-sama. Oke, kita santai saja Bapak Ibu sambil jalan siang, sambil menghela nafas, sambil ngajemakan pikiran di sini. Setelah pikirannya berlari ke sana ke sini, langsung saja saya di sini akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Di program guru penggerak ini, bahkan mungkin di program PMM ini hampir sama, bahwa kita sekarang sedang menggalakkan sekali filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo Inmatyo Manungkarso Tutuli Handayani. Di depan kita memberi teladan, di tengah memberi kesempatan berkarya, dan di belakang memberi dorongan atau motivasi. Kalau dulu kita SD itu saya hanya mengenal Ki Hajar Dewantara ya sebagai bapak pahlawan pendidikan saja, tapi kalau di guru penggerak ini dikupas tuntas tentang filosofi beliau, karena meskipun ada di era yang sangat lama, tapi ternyata filosofi ini sangat masih sesuai dan sangat relevan dengan kondisi sekarang ini. Lanjut kita menuju ke kodrat anak, bahwa yang kita hadapi adalah anak-anak manusia, bukan anak-anak robot, ya. Anak-anak manusia ini terlahir dengan keunikannya masing-masing. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, karena memang fitrah penciptaan Tuhan adalah keberagaman. Mereka terlahir sebetulnya itu bukan seperti kertas kosong, tapi sebetulnya mereka terlahir itu di filosofi ini sudah ada gambaran. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan gambar-gambar yang positif itu, yang sama-sama. Berikutnya, tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini mungkin juga di PMM nanti Bapak Ibu ketika membuka PMM ada yang dimaksud kodrat alam di sini, berarti karena kita tinggal di Indonesia ya berarti alamnya Indonesia. Karena kalau kodrat negara lain pasti beda. Orang-orang Belanda itu dulu menganggap orang Indonesia itu sangat boros, sedangkan mereka sangat hemat, terutama dalam penggunaan sumber daya manusia. Kalau orang Indonesia di sini ada jahe, kunir, kencur, itu sudah mambrah-mambrah, jadi kita sudah terbiasa menggunakan ya segelumnya. Tapi kalau orang di Belanda sana menganggap kita boros ya seperti itu, karena di sana memang tidak ada tanaman-tanaman seperti itu. Terus kodrat zaman di sini yang dimaksudkan adalah bahwa cara belajar dan interaksi murid abad sekarang itu sangat berbeda dengan
abad 20. Contohnya kita saja, dulu bagaimana menjadi murid, sekarang bagaimana menjadi murid itu berbeda karena alamnya memang, alam dan zamannya sudah sangat berbeda. Berikutnya, kita adalah guru. Dari lulus SMA kita sudah meniatkan diri untuk kuliah di guru. Seorang guru itu diibaratkan seperti petani. Kalau petani kan nanti nanamnya ada jagung, kacang kedelai, kacang hijau, sayuran dan lain-lain. Itu juga dengan kualitas biji yang berbeda-beda. Tapi ketika Pak Tani merawat tanamannya dengan baik, diberi pupuk, dibelai penuh kasih sayang, diberi obat untuk hama, mataharinya cukup, airnya cukup, nanti hasil panennya pasti berlimpah, tanamannya bagus. Sebaliknya kalau kita menanam sesuatu di sawah tapi tidak pernah di rumah atau ala kadarnya, ya hasilnya tidak bagus. Sama seperti kita berada di dunia pendidikan. Dari SMP kita 700 anak lebih, mereka pasti memiliki kualitas yang berbeda-beda. Mereka pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ketika kita memahami itu dan kita memberikan pelayanan yang baik terhadap anak-anak didik kita, insya Allah hasilnya akan baik. Terus berikutnya, kita mengibaratkan guru juga seperti montir. Montir itu yang menjadi bengkel. Mereka sebelum jadi montir pasti tahu bahwa yang mereka hadapi adalah motor dan kendaraan yang rusak. Mereka sudah tahu itu, dan mereka kan berhadapan dengan berbagai macam permasalahan yang berbeda-beda. Mereka pun pasti akan memiliki teknik sendiri untuk memperbaiki kendaraan yang rusak, bahkan bisa lebih enak lagi ketika dipakai. Jadi diibaratkan di sini seorang guru, kita kuliah di jurusan keguruan pasti tahu bahwa kita akan jadi guru yang dihadapi ya anak-anak manusia dengan berbagai karakter. Oleh karena itu kita harus tahu tekniknya untuk bisa menghadapi anak-anak tersebut. Berikutnya ini kami tampilkan trapesium usia. Bentuk trapesium seperti ini. Trapesium ini kami ibaratkan sebelah kiri ini diisi dengan usia TK, terus SD, SMP, SMA sampai kuliah. Yang tengah ini adalah usia kita sekarang, yang atas tengah. Nah, nanti yang sebelah kanan adalah usia pensiun ini di sini. Usia pensiun. Nanti saya akan memberi kertas ini sebentar saja menggambar trapesium nanti untuk produk diseminasi hari ini. Yang masih dahar nanti diselesaikan dulu, yang tidak sedang dahar bisa menggambarkan trapesium usia. Ya, itu nanti untuk menggambarkan trapesium. Di sebelah kiri nanti diberi titik TK, SD, SMP, SMA usia berapa sampai lulus kuliah.
bagian yang mendatar usia sekarang. Usia sekarang kalau buku putih masih di sini, masih di tepi. Nah ini nanti usia pensiun. Ini yang kanan usia pensiun, yang ini kiri titik-titik. Buat contoh Bapak Sandi. Ya silakan bikin buat. Bikin trapesium. Gak usah digarisin apa-apa, biasa aja. Ya di sebelah ujung sini buat ini jenengan TK. Terus TK tulis usia berapa. Aja. Naik lagi SD, tulisi usia berapa. Naik lagi SMP, SMA, terakhir di pojokan kuliah. Mendatar dengan berarti belum ke sini ya, ke sini berarti itu usia sekarang, dikasih titik terus usia sekarang. Ya terus saya minta dengan mengingat-ingat kejadian positif dan kejadian negatif di garis sebelah kiri yang terjadi di masa sekolah. Sebelah kiri diingat kejadian positif dan kejadian negatif. Ya, usia berapa itu? Bisa SD, SMP, SMA. Iya, kejadiannya apa? Yang hubungannya dengan Bapak Ibu guru. Singkat saja buat. Terus terakhir, tolong dihitung mundur. Tahun ini dikurangi tahun jenengan mengalami kejadian positif itu, dan tahun dikurangi kejadian yang negatif itu. Misalnya kejadiannya di SMP, ya kan usia 15, 2022 dikurangi 2022 dikurangi pas dengan usia itu, usia SMP. Ya, oke. 2022 dikurangi 2003. Satunya juga baik positif maupun negatif.
kalau sudah maju sebentar. Ya, silahkan bisa ditunjukkan terus teman-teman. Oke, di sebelah kiri sudah ya usia sekolah ya. Sekolah ya, dengan mengalami kejadian positif di usia berapa ya? Usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Ya, oke. Berarti sudah SMA. Lalu kejadian negatif di SMP. SMP 13 atau 14 usia itu. Oke, berarti sudah dikurangi berapa tahun yang lalu? 19 tahun yang lalu. Yang positif 19 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kejadian positif 15 tahun yang lalu, kejadian negatif 19 tahun yang lalu. Masih teringat dengan jelas ya? Sangat jelas ya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, dari sini disimpulkan bahwa memori otak kita itu menyimpan memori dengan sangat kuat dalam jangka waktu yang lama. Ini berarti menunjukkan memberi sesuatu kepada kita bahwa kita sebagai seorang guru hendaknya memberi kesan positif terhadap anak, karena ketika kita memberi kesan negatif itu anak akan terekam sampai seumur hidup ya. Kemarin waktu saya membuat juga, kemarin saya ke kejadian negatif itu sudah hampir 28 tahun yang lalu, tapi masih saya ingat dengan jelas. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini kadang yang berikutnya ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada hubungannya dengan kita. Kadang kita itu menemukan anak-anak yang contoh seperti Ilyas. Terus ada lagi siapa ya? Randy. Dan banyak lagi. Pokoknya yang menonjol-menonjol itu sebetulnya mereka itu sedang membutuhkan sesuatu, karena kebutuhan dasar manusia itu ada satu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, ini makan, minum. Yang kedua, ini kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kekuasaan atau penguasaan, ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan rasa senang. Ini kalau saya menganalisa anak-anak yang sering kita bicara ya, yang sering ada di terlintas di percakapan kita, seperti contohnya Ilyas. Ilyas itu kalau dilihat di sini sepertinya dia membutuhkan sebuah kebutuhan kebebasan, karena katanya kalau di dalam kelas itu ya. Terus ada juga seperti Ayu kelasnya Ida, itu kalau kita lihat bentuknya apa Bu Ida ya? Iya betul, dan rasa diterima ya, karena kan dia dijauhi ya. Terus pengakuan atas kemampuan juga. Nah, Bapak Ibu nanti ketika di dalam kelas bisa menganalisa sebetulnya anak-anak yang sedikit terkenal, yang sering kita bicarakan itu mereka sebetulnya membutuhkan apa dari 5 kebutuhan ini. Karena itu sebetulnya seperti itu. Contoh kayak pelajaran saya Pak Anas dan Pak Tatap, pelajaran olahraga. Kenapa anak-anak merasa bahagia, senang? Karena kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan itu ada karena di luar gitu. Makanya ketika kita mengajar di dalam kelas, mungkin kita juga bisa memberikan itu dengan teknik yang
apa gitu ya. Saya jadi selama ini memang bertanya, kenapa ya olahraga kok terkenal anak-anaknya olahraga kok senang, dan itu diharapkan sekali oleh mereka gitu. Ternyata karena di pelajaran olahraga itu mereka mendapatkan kebebasan, mungkin kan bisa jalan ke sana sini, berlari gitu ya. Terus ada juga kesenangan. Ya. Terus berikutnya, setiap guru seharusnya tahu bahwa suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan lalu memperbaikinya sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Ini juga ada dari siswa kita ya yang sensitif sekali kemarin ya, ada Ragil itu kemarin itu sempat merasa tidak bisa membaca sama sekali, tapi ketika kemarin saya Bu Pipin sama walinya itu mencoba menggunakan HP, bisa nulis, bisa baca. Tapi kalau di dalam kelas, apalagi kalau gurunya itu misalnya ada kelas sedikit, itu dia langsung drop down, tidak bisa baca, tidak bisa berpikir apa-apa. Nah ini ya, jadi selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka anak tidak akan belajar dengan baik. Berikutnya disiplin, materi berikutnya disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti kita mendengar ada hukuman, betul? Iya. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Ini ada dalam buku Ki Hajar Dewantoro dalam Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri yang dimiliki karena memiliki motivasi internal. Ini disiplin. Terus motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, contoh kita saja. Ketika kita berangkat kasih, kita sih karena pengen apa? Satu, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Dua, kita berangkat kasih apakah untuk mendapat imbalan atau pujian dari orang lain? Tiga, ketika kita berangkat kasih apakah untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kita implementasikan kepada siswa-siswi kita. Jadi kadang kita melihat ada anak yang baik, ada anak yang baik banget. Contohnya kayak siapa ya? Bagas ya. Contohnya Bagas ya. Itu dia baik itu untuk apa? Terus ada lagi dua, misalnya siapa yang baiknya itu Kak Halo dikasih pujian, ada nggak yang lakukan kita? Ada anak nggak yang ini nggak yang baiknya itu karena dia salah hilang itu iya, itu kita bisa menganalisa murid-murid kita. Jadi mereka itu manutnya, disiplinnya, tertibnya itu karena apa? Berarti karena nomor dua ya. Berarti di sini yang paling bagus yang nomor berapa? Ada nggak murid kita yang baik karena dia kesadaran sendiri ada ya? Iya, pokoknya tahu. Saya Alia yang khusus itu, ya. Itu karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri. Ya, oke, berikutnya disiplin positif, Bapak Ibu. Mungkin ini hal baru buat kita semua.
bahwa disiplin itu berbeda dengan disiplin positif. Disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi ini, motivasi ketiga ini kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, kadang kalau kita contoh saja nih, nyapu pagi hari itu banyak anak kita yang sudah mempunyai disiplin positif loh, karena mereka nggak diobrak-obrak gitu. Tapi kalau yang karena takut dihukum, itu berarti belum memiliki disiplin positif. Berikutnya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita memberi hukuman kepada anak, ini hukuman si apa gitu ya. Hukuman itu sesuatu yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan kita berikan, anak tidak dilibatkan, bersifat satu arah, biasanya dari Bapak Ibu guru yang memberikan. Murid hanya menerima dan melakukan tanpa kesepakatan, terus diberikan dalam bentuk fisik atau psikis. Murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, ini namanya hukuman, yang sebetulnya oleh Bapak Kiai Dewantara ini tidak diperkenankan ya. Terus berikutnya konsekuensi, ini yang bagian dari disiplin positif, sudah direncana, sudah disepakati oleh guru dan murid, umumnya dibuat oleh guru atau sekolah. Murid mengetahui konsekuensinya bila ada pelanggaran. Contohnya konsekuensi itu misalnya kita mengajar ke kelas terus memberikan tugas atau PR. Ketika kita sudah memberi kesepakatan kepada anak-anak, konsekuensi tidak mengerjakan PR apa, misalnya mengerjakan PR ketika istirahat, jadi dia tidak boleh istirahat, itu boleh. Kalau di guru penggerak kayak berdiri satu kaki, membayar dengan sejumlah uang, itu tidak diperkenankan. Berdiri satu kaki atau hormat atau push up itu tidak diperkenankan ya, karena konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Terus restitusi ini mencoba memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali ke diri mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada di PMM juga ya Pak Anas, Pak Tata sudah baca yang restitusi. Oke, restitusi ini hari ini mungkin masih asing buat kita, tapi ke depan sepertinya restitusi akan menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Murid belajar bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Terus ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar minta maaf saja. Ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu.